Kemudian yang kedua manfaatnya, kalau kita nggak pakai sarung tangan, kalau kita sudah bisa nangkap anjing yang pertama, bau anjingnya udah nempel di tangan kita, dan itulah yang akan dikenali oleh anjing yang lain, dan itu akan memudahkan kita menangkap anjing yang lain. Tapi ketika Bapak di lapangan nanti, petugas di lapangan, pada saat tangkap anjing yang pertama gagal, kemudian membuat mental kita down, jangan coba-coba untuk nangkap selanjutnya, karena kondisi kita sudah kalah. Tapi kalau yang pertama berhasil dengan percaya diri, insya Allah lancar Pak depannya. Ya. Yakin saja ayo. Yakin. Sebelum dimulai, mohon izin, satu guru satu ilmu, jangan ganggu Pak. Ini punya Bapak Pak. Nah, kalau kita lihat, kita nangkap anjing itu, sekali lagi saya tekankan, dalam kondisi pada saat kita mau melakukan vaksinasi, ada pemiliknya, ada pemilik, tapi anjingnya nggak ada yang berani pegang, baru kita yang pegang. Tapi ketika memang kita mau vaksinasi, ada anjing, ada pemilik, pemiliknya mau pegang, pemiliknya yang harus pegang. Jadi ini untuk mengantisipasi, jangan sampai kita tidak melakukan vaksinasi pada saat kita nyampe ke rumah warga, ada yang punyanya, anjingnya juga jinaka yang punyanya, tetapi tidak ada yang berani pegang. Kitalah yang harus berani megang. Caranya bagaimana? Pertama, tetap kita harus memegang anjing itu dalam posisi si pemilik itu ada di depan anjing atau di samping anjing. Dia ngasih makan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah itu baru kita coba untuk memegang anjing. Nah, bagaimana cara memegang anjing yang aman? Ada yang bisa mencontohkan di sini memegang anjing biasanya seperti apa? Vaksinasi. Ada? Petugasnya? Kebiasaan di sini seperti apa kalau memegang anjing? Ya, apa? Kalau memegang anjing mau vaksinasi gimana? Oh, ada kami punya. Bapak memegang anjing biasanya seperti apa? Ini cara nentim. Gini aja, coba. Diangkat. Oh, diangkat. Nah, kalau memang ada rantainya, kemudian hanya megangnya seperti ini, kemungkinan anjing akan menggigit ke pemilik karena ada suntikan di sini. Caranya ketika ini, tangan kita ini, tangan ini biasa dikasih di atas kepala ini. Kalau ada pemiliknya dia nggak akan pasti ini. Setelah ini nih Pak, baru tangan yang ini tuh siap. Setelah ini, maka kita akan pegang. Nih, cara megangnya gini. Nih, ini ya. Jangan juga sekali-kali gini, ini akan balik, ini akan gigit kita. Ini sangat mudah, ototnya sangat kuat. Jadi kita harus megangnya itu seperti ini. Nah ini Pak. Nah, ya, ya. Nah tersambungkan. Iya, kulitnya. Jangan gini. Ini nggak ada tenaganya kita. Masuk tangan di mulut. Ya, makanya kalau kita gini ini bisa digigit Pak. Makanya ke sini. Nah, fungsi jempol kita itu adalah menekan. Nah, seperti ini. Baru setelah ini kita lakukan vaksinasi. Dengan pemegangan seperti ini juga aman untuk petugas untuk mengambil sampel darah. Nggak perlu pakai berangus, kita angkat aja gini. Tinggal kaki depannya kita ambil sampel darah. Ya, seperti ini. Jadi kembali. Nah, seperti ini. Nangis dia Pak. Dia bunyi karena stres, bukan karena sakit. Oh, jatuh tuh. Nah, setelah ini baru divaksin. Ini dia nggak akan bisa gigit Pak, nggak akan bisa gigit. Anjing sebesar apapun. Ada lagi yang megangnya itu di gini. Itu bahaya Pak. Kiri kan. Bahaya ini. Justru yang paling aman itu ya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalaupun kita angkat seperti ini, dia tidak. Nah, pada saat kita mau vaksin lagi, dia udah kenal kita. Setelah ini mah pegang aja, nggak apa-apa. Ayo Papa Pin. Oh, salam Ya. Jangan kali-kali kita megang ini yang belakang. Kita angkat. Wah, bisa gigit habis. Itu yang paling aman. Caranya kita latihan di rumahnya ke paha kita aja. Anjing akan semakin nunduk. Kalau bisa yang megang kepalanya di tepuk-tepuk itu tangan pemilik.
Nah, kita ngikuti tangan pemilik itu. Iya. Ya, perlu. Karena kebetulan nih disiapkannya anjingnya jinak banget gitu. Nah, tadi ada Padahal satu saya yang berharap galak. yang galak sebenarnya. Ada satu lagi ambil. Oh, yang gede. Tapi kan makan siang. Jadi seperti itu. Kalau yang kemarin di mana? Di Sanggar besar anjingnya. Kemudian di Sumatera Barat besar juga. Jadi kita bisa praktekkan. Atau ambil lagi Pak satu. Hah? Boleh, Pak. Tolong Pak. Ayo. Yang paling galak. Ada gogol Pak. Boleh. Tapi resikonya kan nanti. Ini YouTube Pak ya. Resikonya penutupan mundur. Resikonya tadi. Jadi seperti itu. Jadi tekniknya posisi kita tetap di belakang. Jangan gitu Pak. Nah, dilus-lus, baru setelah tenang dipegang kanan kiri. Nah, kalau anjing ini sudah terhandling seperti ini, sudah dipegang seperti ini, kita bisa ambil sampel darah aja udah tenang aja dari ini. Udah ambil sampel darahnya udah dari pen aja. Nggak perlu pakai berangus, nggak perlu pakai apa. Ini akan lebih membuat anjing itu lebih rileks dan mudah ditangani. Kalau kita pasang berangus segala macam, semakin banyak perlakuan, semakin stres anjing itu. Oke. Itu sama dengan kucing juga dok? Hah? Tidak. Kucing itu senjatanya banyak. Kalau anjing itu senjatanya cuma gigitan. Kalau kucing nggak bisa karena ada cakaran. Biasanya kita tutup pakai kain biasanya. Nah, Enggak terlalu lihat. nah. Kenapa Bapak malu? Untuk kita lakukan vaksinasi adalah di daerah yang paling longgar, yaitu di tengkuk nih, di atas. Nah, ini karena subkutan, setelah yakin ya dikasih alkohol desinfeksi dulu. Setelah ini baru diangkat ya. Ini baru diangkat. Setelah itu baru kita suntikan dengan posisi mata jarum ke atas ya. Dah. Setelah ini baru kita vaksin. Selesai. Itu yang pertama. Boleh Bu. Boleh di sebelah sini. Boleh di sebelah sini. Boleh. Yang penting subkutan. Tetap